Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar materi yang kedua di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, berkaitan dengan menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Anak-anak, sebelum kita memulai materi pelajaran hari ini, kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, materi yang kedua ini berkaitan dengan akhlak tercela. Betapa Allah melarang kita untuk melakukan menghindari minuman keras, terus kemudian judi dan pertengkaran. Jadi ini adalah akhlak tercela kalau kita meminum minuman keras, kalau kita berjudi, dan kalau kita bertengkar. Baik anak-anak, kita mulai pembahasan yang pertama berkaitan dengan minuman keras, menghindari minuman keras. Kita lihat di sini pengertian dari minuman keras. Nah, minuman keras dalam bahasa Arab disebut khamr, yaitu sesuatu yang dapat menyebabkan mabuk. Terus kemudian minuman keras termasuk perbuatan yang dilarang di dalam Islam, bahkan hukumnya haram. Dari mana kita mendapati hukumnya haram? Kita lihat di dalam surat Al-Maidah ayat ke-90 sampai 91. Baik, kita akan baca surat Al-Maidah ayat ke-90 sampai 91. Siapkan mushaf kalian di rumah, kita akan baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Kita lihat terjemahnya. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Inilah dalil yang mengharamkan meminum minuman keras, kemudian mengharamkan yang namanya berjudi, dan mengharamkan yang namanya mengundi nasib dengan anak panah. Di mana perbuatan-perbuatan ini nanti efeknya kita lihat di ayat 91 adalah menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Lalu kemudian efeknya yang lain adalah membuat seseorang lupa dari mengingat Allah dan lupa mengerjakan sholat. Inilah dalil betapa Allah mengharamkan minuman keras, berjudi, dan bertengkar. Dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar hukumnya haram. Atau kullu syarabin askara fahuwa haram. Kata Nabi, setiap minuman yang memabukkan maka hukumnya haram. Jadi inilah dalil betapa meminum minuman keras itu hukumnya haram. Oke, selanjutnya bagaimana sih minuman keras dalam pandangan Islam? Setidaknya ada beberapa poin yang akan kita bahas pada pada kesempatan ini. Yang pertama,
Orang yang meminum minuman keras atau khamr itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan di dalam hadis dari Abu Daud nomor 3674 atau dari Ibnu Majah nomor 3380, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat khamr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya, dan orang yang meminta diantarkan. Inilah yang pertama, orang yang meminum minuman keras itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Laknatnya pun tidak tanggung-tanggung. Berbagai macam hampir semua yang terlibat dalam khamr ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang meminum minuman keras keimanannya akan hilang. Kita lihat di sini dalilnya, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tidaklah berzina seorang pezina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Tidak pula meminum khamr ketika meminumnya dalam keadaan beriman. Apa artinya? Ketika seseorang melakukan perzinahan, maka imannya hilang. Pun sama ketika seorang sedang mabuk atau meminum minuman khamr keras, itu imannya hilang, gitu ya. Ini yang kedua. Baik, yang selanjutnya, yang ketiga, orang yang meminum minuman keras atau khamr, salatnya tidak diterima selama 40 hari. Ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalilnya. Khamr adalah induk dari segala kejahatan. Barang siapa meminumnya, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Apabila ia mati sementara ada khamr di dalam perutnya, maka ia mati sebagaimana matinya orang jahiliyah. Betapa keras Allah mengancam orang yang meminum minuman khamr. Diancam dengan salat tidak diterima selama 40 hari. Selanjutnya yang keempat, meminum minuman keras merupakan induk dari segala kejahatan. Kita lihat dalilnya. Khamr adalah induk dari kekejian dan dosa yang paling besar. Barang siapa meminumnya, ia bisa berzina dengan ibunya sendiri, saudari ibunya, dan saudari ayahnya. Ini merupakan ancaman juga dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya khamr itu, minuman keras itu adalah induk dari segala kejahatan. Di mana ketika seorang meminum minuman keras, dia bisa melakukan kejahatan yang lain selain dari minum minuman keras itu. Salah satunya sesuai dengan yang dibacakan di dalam hadis ini, yaitu ia bisa berzina bahkan dengan ibunya sendiri. Inilah ancaman ketika seseorang minum minuman keras. Kenapa? Karena meminum minuman keras itu nanti otaknya akan tertutup, gitu ya. Jadi hilang kesadarannya. Kemudian yang kelima, orang yang meminum minuman keras itu seperti penyembah berhala. Kata Nabi, pecandu khamr seperti penyembah berhala. Selanjutnya yang keenam, orang yang meminum minuman keras diancam oleh Allah tidak akan masuk surga. Hadisnya, pecandu khamr tidak akan masuk surga. Ngeri sekali. Yang ketujuh, orang yang meminum minuman keras itu harus dicambuk. Ini hukuman bagi orang yang meminum minuman keras. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apabila ada seseorang yang mabuk, maka cambuklah ia. Apabila ia mengulangi, maka cambuklah ia. Kemudian beliau bersabda pada kali yang keempat, apabila ia mengulanginya, maka penggallah lehernya. Inilah beberapa hukuman dari orang yang meminum minuman keras. Allah mengancam orang-orang yang minuman keras ini dengan siksaan yang sangat pedih. Nabi memperingatkan dengan berbagai macam ancaman yang mengerikan. Ini artinya minum minuman keras jelas-jelas dan sangat diharamkan di dalam agama Islam. Kenapa? Karena seorang yang minum minuman keras itu otaknya akan tertutup dan ia akan sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan dia bisa melakukan
tindakan kejahatan. Kenapa? Karena hilangnya kesadaran dalam dirinya. Inilah beberapa poin mengenai akibat buruk dari meminum minuman keras atau khamr. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.